Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Kamilia dengan NIM 31303029. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang antar sistem informasi dengan materi e-commerce. E-commerce itu adalah suatu berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang dapat menyediakan get and deliver. Dan cakupan e-commerce itu ada 4. Yang pertama, presentasi elektronik atau pembuatan website untuk produk dan layanan itu sendiri. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga itu secara otomatis akun pelanggan itu dapat secara aman atau baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Yang keempat, pembayaran dan penanganan transaksi yang dilakukan secara langsung atau online. Ketika kita memesan di e-commerce, kita akan memilih produk dan memasukkan ke keranjang. Jika kita ingin membelinya, lalu kita bisa membayar dengan bank payment atau kita bisa dengan cara COD. Dengan nanti akan diproses melalui ekspedisi seperti JNT atau Shopee Express dan lain-lainnya. Lalu diantarkan kepada customer. Adapun kategori e-commerce itu ada 3. E-commerce business to consumer atau bisa disebut dengan B2C. Yang kedua, e-commerce business to business atau bisa disebut dengan B2B. Yang ketiga, e-commerce consumer to consumer atau bisa disebut C2C. Adapun pengertiannya e-commerce business to consumer itu adalah perusahaan kepada consumer atau pelanggan. Yang kedua, e-commerce business to business itu adalah perusahaan ke perusahaan. Dan yang ketiga, e-commerce consumer to consumer itu adalah penjual tapi juga membeli barang orang lain. Adapun 5 konsep dasar e-commerce itu ada yang pertama, automation. Jadi automation itu otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manualnya. Konsep enterprise resource planning. Yang kedua ada streamlining atau integration, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsepnya itu just in time. Lalu yang ketiga ada publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Konsepnya itu electronic cataloging. Yang keempat ada interaction atau pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau konsep elektronik dan interchange. Dan yang kelima ada transaction atau kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar, konsep electronic payment. Jadi berikut adalah contoh e-commerce. Di sini ada contoh Lazada. Jika kita ingin mencari barang kepada search information atau informasi pencarian. Jadi kita ketikkan dulu barang yang apa ingin kita beli. Lalu ketika ditemukan kita masukkan ke keranjang. Kita niat membeli maka di payment, lalu bisa kita membayar dengan cara pembayaran dan garansi. Lalu adapun keuntungan e-commerce itu revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua dapat meningkatkan market exports atau pangsa pasar. Dan yang ketiga menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima meningkatkan customer loyalty. Yang keenam meningkatkan supplier management, lalu memperpendek waktu produksi dan meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Tetapi di dalam e-commerce ini juga ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya itu orang-orang itu jadi lebih introvert atau bisa disebut dengan tertutup. Dengan adanya e-commerce itu orang tersebut jadi jarang bersosialisasi. Seperti kalau kita belanja di pasar itu kan, kalau di e-commerce itu kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke pasar
atau ke mall untuk berbelanja barang tersebut. Dengan cara main HP di rumah, kita bisa dengan membeli barang itu. Yang kedua, tidak jarang membeli itu merasa kecewa karena barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan mereka lihat di internet. Kan kebanyakan itu di e-commerce itu foto katalognya e-commerce barang tersebut itu dibuat semenarik mungkin agar customer itu membeli. Tetapi ada hasilnya juga yang tidak sama persis dengan yang di foto katalog tersebut. Contoh seperti kita membeli baju, di sana itu bajunya terlihat warna biru elegan, cantik gitu. Tapi pas waktu datang itu birunya malah kayak biru pudar gitu. Jadi itu tidak sesuai. Itu juga menjadi salah satu kelemahan dari e-commerce tersebut. Yang ketiga, banyak timbul penipuan melalui internet. Jadi bisa disebut dengan penipuan gitu. Lalu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.